Nah, saya menamakannya ini Susuk Melati Segoro Kidul. Oke nih Madam, aku pengen lihat dong koleksi yang dipakai Lisa-Lisa ya Model-model Lisa-Lisa ya. Model-model seperti Lisa lah ya. Ya rata-rata yang kayak gini tadi ya, susuk jarum ya. Nah, susuk di dalamnya ini ada berlian ya kan. Terus ada juga mereka yang make, tapi banyak nih Mbak, rata-rata ya model kaum Lisa-Lisa itu makainya itu kayak gini nih. Ini kayak air mata ikan dugong sih. Madam, ini aku penasaran dong, kayaknya harganya mahal banget. Dan harganya tuh seberapa sih kalau pasang susuk dengan sedikit ini loh, padahal kayak cuman Kalau di aku memang pasang kayak susuk untuk kerezekian. Kalau emang benar-benar orang-orang yang lagi jatuh nggak punya duit, orang memang susah, banyak ya yang ini admin saya bisa tanya, banyak yang datang ke saya free, saya gratis, tapi benar-benar memang orang itu susah. Tapi kalau model sebangsa kayak Ani-Ani, kayak yang Lisa-Lisa kayak gitu, ya pasti mahal doang kan, dia mau cari uang juga gitu. Kenapa saya nggak pernah kasih, karena itu private banget. Kan klien kita banyak dari kalangan artis, banyak pejabat dan pengusaha, jadi memang benar-benar profiling mereka itu kita sembunyikan. Kalau bisa ditanya apakah Madam dipakai jasa si pejabat ini, saya malah mengatakan nggak kenal gitu. Memang kita konsultan spiritualnya ada agreement, jadi kita dibayar separuh di depan, setelah itu kita ada lagi perjanjiannya. Jadi salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Halo penikmat ganjil misteri. Nah, udah lama nih kita nggak memenuhi konten-konten yang grebek-grebek. Jadi penikmat ganjil misteri, kalian udah pasti tahu ya, ini lagi rame banget masalah seorang selebgram atau yang dikenal dengan model majalah dewasa yang katanya menggunakan susuk. Nah, sebenarnya tuh susuk ini pembahasan agak general dan mungkin bisa kita langsung bahas, dimana sekarang aku ini lagi diundang sama salah satu ahli spiritual konsultan, yaitu Madam Louise. Nah, sekarang aku udah di tempat auranya dia, rumah auranya dia, dan sekarang aku akan coba grebek nih, katanya ada klien yang pengen pasang susuk juga. Nah, aku pengen tahu sih apakah hubungan susuk ini dengan seorang Lisa Mariana. Mungkin kita langsung aja masuk, kita pengen tahu, kita akan cari tahu dan kita akan telusuri lagi susuk itu apa aja sih. Yuk, ikutin aku. Permisi. Permisi. Madam, apa kabar? baik. Ya. Apa kabar nih? Sehat, Madam. Nih, aduh, Madam nih, kita ganjil akhirnya datang lagi nih, Madam, ke sini nih. Oke, Madam, nih aku duduk sini nggak apa-apa ya? Boleh, kebenaran lagi ada klien aku dari Malaysia. Oke, Mbak. Anggi. Iya. Gini nih, Madam. Nih, penikmat ganjil misteri itu penasaran banget. Soalnya akhir-akhir ini tuh ada beredar kabar nih dari seorang model majalah dewasa. Kalau Madam ngikutin beritanya itu Lisa Mariana ya? Yang ini ya, yang lagi viral sama RK sekarang ya. Iya. Nah, jadi tuh sebenarnya katanya banyak orang bilang dia tuh pakai susuk. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari sisi metafisik, rata-rata orang-orang yang model dunia malam atau sekarang lagi ngetrennya Ani-Ani yang keren ya, karena Ani-Ani juga ada branding tersendiri. Memang rata-rata mereka pakai sih. Cuma kan jenis-jenis susuknya agak berbeda-beda gitu, tapi rata-rata memang pakai karena memang jenis susuk untuk kayak model-model mereka ini kan biasanya yang untuk pengeretan biasanya. Pengeretan. Nah, sebenarnya tujuan aku kesini tuh, Madam, penikmat ganjil itu penasaran banget sih, susuk itu apa, terus jenis-jenis susuk itu apa, itu lagi ramai banget soalnya dibahas, Madam. Kalau kita lihat dari general ya, sebenarnya susuk itu bisa dibagi-bagi kategorinya itu, misalnya susuk itu apa dari hewani,
dari tumbuhan atau dari benda. Jadi biasanya atau satu lagi dari misalnya makhluk goib, ya MG makhluk goib. Jadi kita bisa bagi-bagi. Susuk secara harafiah adalah sebuah benda, baik itu dari tumbuhan, dari hewani ataupun berupa seperti emas, berlian, intan, sebuah benda yang dimasukkan ke dalam tubuh klien untuk menaikkan aura ataupun kecantikan secara spiritual. Gitu. Itu bisa berupa tempelan atau kita kayak tempel itu kayak di touch up gitu, atau bisa si klien itu melakukan tirakat-tirakat tertentu. Nah, itu kan lebih kayak apa masuk ke darah dan DNA. Tapi ada juga yang mengambil jalan pintas susuk ini dengan memakai pemujaan banyak gitu. Nah, berarti sekarang nih lagi ada pasien atau klien yang pengen pasang susuk nggak sih sama Madam nih? Iya, nah kebenaran susuk di aku ini kan bisa untuk bisa dipakai sholat, bisa untuk kamar mandi, karena memang benar-benar susuknya ini murni tanpa ada pantangan lagi, tanpa ada tumbal, karena kebanyakan klien itu datang ke praktisi itu tidak diberitahukan kayak tata cara, tidak diberitahukan efeknya apa. Terus nanti tidak dikasih tahu juga jangka masanya. Paling kalau misalnya datang ke dukun paranormal paling pasang langsung terima beres, pulang udah. Tapi di kemudian hari resikonya kadang bisa mengenai diri sendiri, bisa sakit-sakitan, bisa juga mengenai orang di sekitar, dia tumbalin mungkin orang-orang sekitarnya, bisa juga keturunannya. Itu terkadang disadari atau tidak disadari, tetapi banyaknya tidak disadari. Nah, tadi kan Anggi nanya nih macam-macam susuk. Nah, kita bahas dulu misalnya susuknya kalau dari tumbuhan. Kalau tumbuhan itu kita bisa pakai medianya melati, sirih atau kantil. Nah, kenapa pakai melati? Secara misalnya sains, melati ini memiliki zat yang bisa mengandung antioksidan. Jadi misalnya penikmat ganjil, kalau misalnya nih saya makan melati nih, bisa begini, pasti bilangnya saya pengikut Susana, ya kan? Padahal enggak. Jadi melati ini kalau kita sering makan dan dipetik di bawah jam 10, itu memang mengandung antioksidan yang sangat bagus. Terus yang kedua, dia memang memiliki satu zat yang bisa mengandung aromaterapi. Nah, kalau misalnya melati saya taruh di samping tempat tidur, penikmat ganjil datang ke rumah saya, pasti bilangnya saya pesugihan. Berarti memang ada tujuan positifnya sebenarnya. Ada. Jadi di sana ada memang zat-zat yang bisa dipakai untuk kecantikan. Jadi selain dipakai untuk aromaterapi, kalau kita sholat, nah kita pakai melati di samping kita, itu bisa menurunkan gelombang otak. Jadi kita zikirnya lebih khusyuk lagi. Terus di samping memang dia punya antioksidan yang tinggi, punya zat aromaterapi menurunkan gelombang otak, dia juga memiliki daya magis. Dia bisa menyimpan energi. Salah satu tanaman leluhur kita, ya. Makanya di Nusantara ini banyak sekali khazanah ilmu yang orang-orang masyarakat awam selalu berpikir klinik, padahal enggak gitu. Ini bisa merekam kalau digabung ke air, dan air juga kan bisa merekam doa-doa kita. Nah, yang kedua kantil. Nah, kantil itu juga salah satu ada filosofinya, dia bisa juga meningkatkan aura seseorang, sama dia bisa menyimpan energi. Nah, kalau kita mengambil jenis susuk dari hewani, pernah nggak Mbak Anggi dengar namanya samber lilin, binatang? Belum pernah ya. Belum pernah. Nah, kalau orang Jawa Timur misalnya susuknya itu biasanya samber lilin. Nah, itu memang ampuh, banyak dipakai untuk orang malam pengeretan. Dia seperti binatang kunang-kunang. Dia punya cahaya. Nah, kalau zaman dulu ini si samber lilin ini, binatang ini langsung dimasukkan ke dalam tubuh si klien. Memakai ilmu metafisika. Zaman sekarang masih Udah sulit. Karena kalau misalnya orang dulu memasukkan sebuah benda, kan benda ya ini si hewan ini ke dalam tubuh, harus memiliki kekuatan yang bisa merubah sesuatu bentuk menjadi energi.
Jadi di dunia mata dia berupa, misalnya berupa kayak seperti, misalnya ini nih si sambar lilin. Nah ini kita rubah dulu menjadi satu energi, baru nanti kita masukkan transfer ke dalam. Jadi harus punya ilmu yang bisa merubah bentuk menjadi medan energi. Nah contoh kayak orang ada pernah nggak dengar kayak disantet, kok di dalam tubuhnya ada paku, ada apa namanya duri-duri, ada jarum. Itu ilmu yang bisa merubah bentuk menjadi energi. Nah tetapi sekarang agak jarang. Jadi kita memakai biasanya kita ambil dulu auranya si sambar lilin itu. Kita ambil auranya. Setelah itu kita masukkan ke dalam minuman atau ke dalam kayak satu kapsul. Nah, baru nanti si klien tinggal minum. Nah, segitu kita sudah masukkan auranya, biasanya binatangnya akan mati. Karena auranya sudah kita sedot, sudah diambil. Nah itu kan bedanya sama susuk yang emas gitu-gitu kan, ini tinggal diminum. Nah yang di dalam tubuh kita ini kita ninggalin apa? Kalau misalnya kayak emas itu kan media kayak benda ya kan. Kita bisa memakai emas, intan atau berlian. Nah, kenapa emas atau berlian itu bisa dipakai media susuk, kayu nggak bisa? Nah, pertanyaannya adalah karena emas bisa menyimpan energi. Intan bisa menyimpan energi, berlian bisa menyimpan energi. Nah, tapi ada tapinya. Kebanyakan paranormal sekarang bilangnya dimasukin berlian padahal enggak gitu. Hanya berlian Nahutauruk kali ya. Artinya apa tuh? Maksudnya Ecek-ecek, ya berlian KW gitu. Jadi tapi kalau zaman sekarang itu sudah modern, kita sudah tidak lagi memasukkan benda kepada klien, nggak lagi. Jadi kayak emas, intan, berlian itu kita ambil auranya saja. Terus kita masukkan ke sebuah benda, ditirakatkan, lalu dimasukkan klien. Ini tapi cukup unik nih Madam, soalnya ini baru pertama kali aku dengar, tapi mungkin penonton ganjil juga baru pertama kali. Ini ada istilah namanya nggak sih Madam? Ada sih, tapi beda-beda ya. Kalau di aku susuk, kan orang banyak bertanya nih, Madam kalau susuk yang paling ampuh apa? Sebenarnya semua bagus, tergantung daripada energi, kekuatan, power, magis si praktisinya. Nah, kalau di aku tuh susuk yang paling bagus ya saya pakai ini sebenarnya nih. Nah, saya menamakannya ini susuk melati Segoro Kidul. Iya, karena memang setiap pengasihan itu kan lebih banyak arah ke selatan ya sebenarnya. Tetapi susuk ini kita tidak memuja, tidak ada tumbal, dan tidak ada efek samping. Malah semakin diritualkan, semakin ditirakatkan, semakin dijikirin, maka akan semakin bagus. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya nggak. Mau makan sate, silahkan. Berarti nggak ada pantangan Nggak ya? ada. Mau lewatin jemuran, nggak apa-apa. Ya kan, silahkan, nggak apa-apa. Nggak ada pantangannya. Ini sekarang nih cukup ini nih soalnya mbaknya boleh nggak sih aku tanya-tanya gitu Madam? Boleh, boleh, Kayak silakan. Mungkin tujuannya nih apa nih? Soalnya kayak udah menyiapkan bahan-bahan si Goro Kidul ini nih di hadapan mbaknya mungkin. Nah, Boleh. Mbak ini aku mau nanya-nanya aja nih Mbak ya, karena sekali nih bisa ke tempat Madam Louis nih. Jadi tuh kalau Mbak sendiri mungkin ada tujuan tersendiri nggak sih kenapa ingin datang ke Madam Louis dan kenapa sih memilih untuk melakukan pemasangan susuk? Karena susuk ini beda dari yang lain. Ya. Ini bisa pakai ibadah gitu ya. Awalnya bisa pengen pasang susuk di Madam Louis kenapa? Saya melihat di YouTube, terus saya tertarik Gitu ya. karena saya pernah pasang di Tempat lain ya. tapi efeknya itu awalnya aja sih yang baik, lancarin. Tapi kesini tuh badan saya merasa jadi kayak nggak nyaman, tuh sakit-sakit. Jadi sebaliknya gitu ya Madam. Tapi kalau Mbak sendiri dari mana? Emang di Indonesia tinggal atau gimana? Saya orang Indonesia, tapi saya tinggal di Malaysia. Oke. Berarti ini sekarang Mbak ini pengen malam ini ngalamin pemasangan susuk ya? Konsultasi. Bisa nggak sih tuh Madam kalau misalnya ternyata ada pemasangan susuk yang gagal? Karena setahu aku kayak mungkin penonton Gajah juga penasaran, emang ada yang pasang susuk itu gagal atau gagal? Sebenarnya nggak gagal, cuma mungkin power daripada si praktisinya bisa jadi kurang kuat. Kadang-kadang kayak klien kan punya pendamping, kayak si ibu ini
sebenarnya ada pendamping di badannya karena masih ada turunan dari Cirebon. Nah, jadi terkadang ketika kita mau pasang susuk atau pengasihan kepada satu klien, kita harus ukur-ukur juga, Mbak, kekuatan kita. Bisa jadi kadang pendampingnya si klien itu lebih kuat dari kita. Jadi ketika kita kasih satu pengasihan ke dia ya mental, bisa jadi. Ada salah satu pendampingnya yang proteksi. Oke. Nah, Agak panjang ya prosesnya. iya. Jadi sebenarnya bukan gagal gitu. Nah, pemasangan susuk ini sebenarnya kan butuh kayak kita Bluetooth pairing kan. Bluetooth kan harus pairing dulu. Nah, sama. Jadi kayak kita mau memasuki rumah seseorang, assalamualaikum dulu. Nah, sama ketika saya misalnya mau masukkan satu pengasihan kepada Mbak ini, mau itu pengasihan, mau itu susuk, ya saya harus assalamualaikum dulu sama fisiknya, sama badan halusnya, sama leluhur yang di badannya gitu. Karena ketika kita memasukkan pengasihan itu, kalau di saya kan nggak mengambil jin, tidak mengambil hodam atau energi dari yang lain, tapi kita aktifkan power yang ada di dirinya dia. Ini sebenarnya general sih, Madam. Maksudnya kayak sebenarnya orang-orang kan selalu menganggap pasang susuk itu hal yang negatif. Iya, takut pasang Bisa nggak sih susuk. dijelaskan secara ya mungkin alamiah lah kepada orang-orang kalau pasang susuk itu tuh bukan hal yang Klinik ya. Nah gini, kita kan terutama di Indonesia ya, di Nusantara ini sudah selalu terbawa satu terbawa doktrin. Kedua, memang pandangan masyarakat yang pemakai susuk ini selalu pelakor. Iya. Aneh-aneh. Padahal banyak pejabat, klien saya pejabat banyak. Bahkan yang kiai-kiai, haji-haji banyak pakai, tapi itu kan susuknya macam-macam kayak gitu. Nah, salah satu sekarang yang lagi marak beredar yang masalah ani-ani RK, ya kan termasuk pasang juga kan, pasang susuk juga. Jadi pasang susuk ini sebenarnya seperti pisau. Jadi pisau itu kan saya beberapa kali sering bilang di beberapa tayangan, bisa kita pakai buat bunuh orang, bisa kita pakai buat motong sayur. Jadi susuk ini kalau misalnya kita lagi sulit rezeki kayak Mbak ya, datang dulu ke saya, kan si Mbaknya habis dari paranormal lain, saya nggak usah sebut namanya, paranormalnya juga ada di Ganjil Misteri ya. Maksudnya habis dari paranormal lain, kadang kan menunya tidak dikasih tahu ya Mbak. Nah Mbak dulu ke paranormal lain dikasih tahu nggak menunya, efeknya nggak kan? Pasang-pasang Harus tersusun ya. Ya harus dia kasih tahu. Jadi misal kita mau kasih susuk itu, kita kasih tahu cara kerjanya begini. Kalau misalnya begini lebih bagus apa enggak. Nah kalau misalnya dijikirin makin bagus enggak, oh makin bagus. Karena memang pasang susuk di aku itu makin dijikirin makin mantap. Oke. Nanti dia bisa bikin sendiri Mbak Anggi. Oh ini kita pengen ngeliatin, boleh nggak sih nanti Madam? Boleh, nanti di atas kita lihat. Nah, kadang kan ada orang nanya nih Mbak, kok air gini bisa pasang susuk paling ampuh? Karena pasti Mbak Anggi tahu sendiri kalau orang pasang susuk itu pasti yang harus emas, harus instan. Apakah ampuh? Ampuh juga, tapi tergantung si pakarnya, si praktisinya ini punya kekuatan spiritual enggak. Karena kayak gini ya, contoh air ini sebelum kita berikan kepada si klien itu, ini kan diritualkan dulu, dan airnya juga berasal dari 7 mata air yang diyakini bisa untuk membangkitkan power dari aura seseorang. Terus kalau mau minum air ini otomatis semua blok-blok energi, mungkin kan kadang ada ya persaingan bisnis, sesama orang politik. Nah ini air ini bisa melunturkan. Nah, selain itu, air itu molekulnya ini bisa menyimpan memori. Salah satu zat yang bisa menyimpan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nih ya menciptakan air ini sangat banyak faedahnya. Jadi kalau kita bacakan doa, misalnya pemirsa ganjil di rumah boleh membacakan doa 333 kali bismillah langsung ditiupkan. Jadi setiap baca Bismillah atau Al-Fatihah, ucapkan doanya. Misalnya baca Bismillah, Al-Fatihahin badannya, ucapkan keinginannya, pengen supaya semua rezeki terbuka dari mana saja. Nah, bisa di rumah nih saya kasih ilmu. Nah, dibaca 333 kali
tiupkan. Nah, Nah, 3 kali. ya karena angka 33 itu sama 11 itu termasuk membuka gerbang semesta. Jadi kayak kita lagi minta tolong sama ibu bumi. Kita lagi menggedor kayak kayak misalnya ibu gitu, ibu bumi itu ya kan ibu kita juga. Nah, kita kayak lagi memohon itu supaya 333 kali kita memohon supaya dikabulkan, dan nantinya ada mantra tertentu yang memang setelah habis sholat ditiupkan. Jadi nanti di rumah bikin sendiri. Kan dari sini udah dikasih bibitnya, nanti bisa bikin sendiri. Jadi nggak karena kelihatan air saja Mbak gitu. Semua susuk mana yang ampuh, semua bagus sebenarnya. Tapi sekarang zaman sudah modern. Nah, akibat karena banyaknya tayangan-tayangan fenomena rahasia-rahasia ilahi, nanti kalau pasang susuk apa meninggalnya sulit. Ya itu bisa juga karena yang dimasukkan hodam. Hodam, segala tempelan hodam pasti ada tumbalnya, tinggal kadarnya besar apa kecil yang ditumbalkan, itu aja sih. Kalau Mbak kemarin apa, sakit-sakit ya? Sakit. Ya resikonya itu paling badan sendiri, karena ketika dia melakukan kontrak untuk susuk itu si praktisinya tidak memberikan secara detail nanti seperti apa kalau masak, karena memang kalau pakai hodam kan nggak mungkin dikasih tahu kliennya juga, kliennya takut. Atau ada ritual pemujaan bisa. Berarti ada proses ritual pemujaan lagi. Iya, pemujaan dia memuja salah satu, bisa jadi praktisinya bilang, oh ini leluhur kamu, padahal enggak. Itu adalah salah satu entitas makhluk goib, ya manusia entitas juga sih, tapi makhluk goib yang dipuja. Nanti setiap hari Kamis kamu bacakan nama ini, kamu ritualkan, berarti memuja dong. Kenapa tidak Al-Fatihah ke diri sendiri? Nah, karena sebenarnya tubuh ini sudah dikasih Allah itu udah kita sangat super. Cuma bagaimana cara kita mengaktifkan power kita. Makanya tadi dengan air. Kenapa dengan air? Di tubuh kita ada 80% zat air. Nah, ketika doa kita bacakan ke air, dia terekam. Nah, di tubuh kita bluetoothnya udah jalan. Nah, ini masuk apa yang kita inginkan ya kun pasti dijawab. Ini Madam, sebelum kita mulai untuk pembersihannya, apa aja sih bahan-bahan yang disiapin Madam? Enggak ada, kalau pembersihannya tadi kan sudah mandi ya, sudah saya mandikan tadi. Sekarang nanti tinggal pemasangan ini aja sih. Sama saya kayak membuka blok-blok energinya aja sih. Gitu. Berarti saya, ini pas ada waktu tertentu nggak sih Madam? Ini pasti malam-malam? Enggak juga ya, kebenaran ini Kamis, malam Jumat, dan kebenaran memang wetonnya dia, jadi ya kebenaran aja. Ini udah cukup tahu nih dasar-dasar tentang susuk ya, Madam. Walaupun aku pengen banget lihat cara pemasangannya. Boleh nggak sih Madam kita izin ikut lihat pemasangannya? Boleh nggak Mbak? Boleh ya? Boleh ya. Pelayannya boleh. Boleh Nggak apa-apa. Mulai dari pelayannya dulu ya. Sama aku pengen lihat ini koleksi susuk. Boleh. Boleh nih. Oke yuk. Primat ganjil ikutin kita. Oke, Primat Ganjil Misteri. Nah, sekarang aku udah di lantai 2, di mana nanti Madam akan melakukan pengobatan dan pembersihan pasang susuk. Nah, ini tuh cuman eksklusif loh, hanya hari ini nih buat Madam Louis nih kita langsung bikin konten tentang pemasangan susuk, karena jarang bisa ada di sini nih buat penikmat ganjil, khusus buat penikmat ganjil di sini. Kita akan lihat gimana sih pemasangan susuk, dan yang tadi aku udah sempat bilang nih sama teman-teman, banyak macam susuk ternyata, dan ternyata Madam Louis punya koleksi-koleksi itu. Yuk ikutin aku. Oke, Madam. Iya. Wow, ini kayaknya udah banyak nih ya jenis-jenis susuk di sini nih. Aku udah bisa nih Madam dikasih tahu nih Madam, koleksi susuk ini tuh apa aja. Sebenarnya banyak sih, karena sekarang aku kan udah nggak pakai emas sama berlian, jadi lebih banyak mengambil aura emas dan berliannya untuk dimasukkan ke dalam satu cairan. Nah, kalau yang ini kan yang kayak jarum. Nah, ini yang susuk yang masih dipakai dari dulu ya, yang model kayak jarum. Nah, yang kayak gini. Nah, ya kecil juga. Nah, kayak misalnya ini sebenarnya di dalam ini ada kayak emas di dalam, udah dimasukin gitu ya. Di dalamnya udah dimasukin, cuma nggak kelihatan ya. Iya, karena udah lama. Di dalam ada emas sudah menyatu di dalam. Nah, ini juga sekarang kita cuma ngambil airnya saja.
karena auranya sudah diambil ya, udah diserap. Jadi kita udah nggak pakai emasnya lagi untuk dimasukin. Jadi sekarang lebih kayak ke susuk cairan gitu. Oke nih Madam, aku pengen lihat dong koleksi yang dipakai Lisa-Lisa ya Model-model Lisa-Lisa lain. ya. Model-model seperti Lisa lah ya. Nih kayaknya banyak banget nih Madam yang dipakai beliau dan Lisa-Lisa yang lain ini. Apa Ya rata-rata yang kayak gini tadi ya, susuk jarum ya kan, kayak gini. Nah, susuk di dalamnya ini ada berlian ya kan. Terus ada juga mereka yang make, tapi banyak nih Mbak, rata-rata ya model kaum Lisa itu makainya itu kayak gini nih, Putri Duyung. Putri Duyung. Ini Tak- dari mana nih? Ini tapi bukan Putri Duyung air mata yang Putri Duyung yang kayak cantik gitu di televisi ya, bukan. Ini kayak air mata ikan dugong sih itu. Wow. Nah, itu kan emang proses pengambilannya kan agak sulit karena harus ada mama duyungnya yang manggil, nanti disuruh nangis, air matanya. Kebayang nggak sih proses ngambilnya Iya, sulit. iya. Makanya harganya juga mahal, Mbak. Iya, ini berarti rate harganya pasti mahal dong. Maksudnya kayak mereka tuh dikit-dikit doang. Iya, Tapi makanya ternyata mahal. dikit. Jadi dan itu juga kan harus butuh ritual tersendiri Iya, gitu. betul. Jadi nggak langsung kita masuk gitu. Jadi kita butuh puasa, butuh ritual agar si energi yang kita masukkan ke tubuh klien ini bisa membuka powernya, bisa mengaktifkan powernya. Jadi kayak contoh si Mbak ini nanti kita pasangin, sebenarnya kita kan membuka blok-blok kenapa sih rezeki sulit. Nah, terus kalau misalnya kayak untuk kaum Lisa itu kan agak beda, itu kan kayak kepengeretan, Iya. Mbak. Jadi banyak memakai kayak gini, tapi biasanya banyak antara ini sama yang kayak apa sih berlian sih Susuk rata-rata. emas, susuk berlian yang Iya. emang lagi booming tuh katanya kayak gitu. Pakai Nah, berlian kalau ini apa sih. ya, Madam? Kalau yang ini satu lagi itu lebih kayak ke apa namanya, bulu perindu. Tapi bulu perindu itu kalau kita mau tahu asli apa enggaknya, biasanya kita masukin ke satu bambu. Nah, nanti dilempar kepada air yang mengalir. Nah, dia ngelawan nggak sih gitu. Kalau ngelawan artinya Kalau apa? ngelawan berarti ada kekuatan, ada daya Oh, magis di oke, sana. oke. Berarti itu asli. Tapi kalau misalnya kita lempar bambunya ke bawah hanyut, berarti kan nggak ada kekuatan dari bulu perindunya. Madam, gitu. ini aku penasaran dong, kayaknya harganya mahal banget. Rate harganya itu seberapa sih kalau pasang susuk dengan sedikit ini loh, padahal kayak cuman Secuil. khasiatnya tapi dahsyat Jadi gitu. gini, kalau di aku memang pasang kayak susuk untuk kerezekian. Kalau emang benar-benar orang-orang yang lagi jatuh nggak punya duit, orang memang susah, banyak ya yang ini admin saya bisa tanya, banyak yang datang ke saya free, saya gratis. Tapi benar-benar memang orang itu susah. Tapi kalau model sebangsa kayak Ani kayak yang Lisa kayak gitu, ya pasti mahal doang kan, dia mau cari uang juga gitu. Oke. Ya biasanya yang kayak gitu memang ya kita hitungannya memang agak ke rate dolar gitu. Ya rata-rata ya 25.000, 30.000 gitu. $35.000 gimana nih Madam? Memang seret harganya itu mahal ya. Ya lumayan kayak gitulah. Ya kisaran di 25, 30 gitulah, yang nolnya 6 gitulah. Oke, berarti nggak sembarangan, maksudnya Enggak. karena Madam juga mempersiapkan sesuatu atau ritual tertentu. Iya, Misalnya apalagi kayak- kan kalau yang datang ke kita ini kan banyak dari kalangan pakai susuk kerezekian. Nah, kadang-kadang pakai susuknya itu susuk pamor, Mbak, karisma. Oke. Ataupun susuk untuk protection, itu memang banyak yang datang ke saya itu para pejabat yang tanda kutip kan nggak boleh kita share juga. Makanya kadang banyak yang minta kayak testimoni ataupun apa, saya nggak pernah kasih karena itu private banget. Kan klien kita banyak dari kalangan artis, banyak pejabat dan pengusaha. Jadi memang benar-benar profiling mereka itu kita sembunyikan. Kalau bisa ditanya apakah Madam dipakai jasa si pejabat ini, saya malah mengatakan nggak kenal gitu. Nah, dari semua koleksi sosok-sosok yang dipakai Lisa nih, Model-model model-model Lisa. Lisa nih, nih yang tadi kita bahas nih, ini kayaknya apa bedanya sih, Madam? Bedanya Sama- ini kan yang udah lebih yang modern sekarang, karena kita udah nggak make lagi media emasnya, berliannya kita udah nggak pakai. Jadi auranya yang kita tarik, kita masukin ke dalam susuk Segoro Kidul ini, susuk air. Nah, si air ini akan merekam doa-doanya kita. Jadi saya jamin tidak ada efek samping dan saya jamin ampuh. Kalau nggak ampuh ya boleh uang kembali ya.
Itu ada garansi dari kita. Oh iya, ada ini. Ada. Tapi ada surat-surat persetujuan juga gitu nggak sih, Madam? Biasanya untuk kayak pejabat tertentu karena memang kita konsultan spiritualnya ada agreement. Oke. Jadi kita dibayar separuh di depan, setelah itu kita ada lagi perjanjiannya. Jadi memang karena misalnya kalau misalnya pengusaha atau pejabat kan kita nggak dibayar hanya sekali datang, kan kita jadi konsultan spiritualnya. Jadi memang ada gaji yang kita terima setiap bulan. Jadi memang ada agreementnya. Berarti ini kalau kayak gini bisa nggak sih dibilang susuk yang tidak menentang ilahi? Oh, enggak, ini mah malah kalau misalnya dibawa sholat lebih Lebih manjur ya, Madam? lebih takjib lagi, lebih ampuh lagi. Nah, pemirsa boleh dibuktikin ampuh apa enggak gitu. Dan Dan- tanda tanda kalau misalnya langsung Dan biasanya kalau kita minum susuk air ini, susuk-susuk yang dipakai dari tempat lain itu atau ada energi negatif itu luntur, Mbak. Otomatis seketika itu luntur gitu. Itu akan luntur otomatis. Jadi ya nggak usah takut karena di samping itu memang pembersihan ya. Jadi nggak usah takut bakal nanti ada apa tumbal, nggak bakal ada. Ini bakal Dijamin. dipakai setiap hari berarti. Ya boleh. Jadi nggak pada waktu wetonnya dia boleh buat touch up lagi, bikin sendiri. Kan diajarkan buat bikin sendiri. Oke. Jadi permanen. Nggak usah harus ditanam-tanam, tapi Nggak ternyata usah. minum ternyata Ampuh. ampuh ya, dan nggak ada efek samping yang tadi Tidak. Madam jelasin ya. Tidak ada efek Oke nih. sama sekali. Oke, dan ini aku penasaran banget nih, Madam. Boleh nggak sih Pengen ini, langsung mau lihat lihat? pengobatannya? Boleh. Boleh ya, Kak ya? Oke, coba kita lihat nih Perikmat Ganjil. Proses pemasangan susuk Sigoro Kidul. Oke. Bismillah. Coba Al-Fatihah. Bismillah. Iya.
energinya masih jauh. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya ada aura kita yang berpindah ke dia juga. Jadi ada yang nggak resiko apa-apa. Makanya kalau kita ke praktisi itu pastikan aura si praktisinya bagus. Karena ada energi yang berpindah, udah pasti. Kan kita kayak menyalurkan energi kita kepada dia. Dan ini juga masih jalan. 1 jam ini masih download. Kalau aku nanya sekarang rasanya gimana? Boleh coba rasanya gimana tadi? Ini udah tidak. Udah Ini kan udah dimasak, udah dimasak. Kamu mau nangis? Enggak takut juga gitu kan. baru ini tadi kan ya. Mungkin perasaan apa sih waktu lagi proses sama setelah bedanya gimana tadi? Kayak ada energi yang gede banget terus masuk gitu ya. Terus kayaknya rasanya tuh nyaman, Badannya lebih enteng apa? lebih enteng, terus kayak lebih dapat energi power gitu. Segar banget. Masih jalan sih. Itu rasanya gimana sih Mbak? Apa itu? Melatihnya? Melatihnya? Apa? Enak kok. Enak kok tapi ya. Waktu tadi kayak ada rasa mau nangis kayak gitu atau gimana? Nangis tuh Haru ya. terharu aja. Jadi ini kan yang kedua ya, jadi terharu gitu. Kayaknya bisa kesempatan Bisa lagi kesempatan lagi ketemu madam. Ya harapannya apa nih Mbak, setelah Harapannya ke depan jauh lebih baik. berarti akan ada nanti harapan-harapan baik nanti yang datang ya. Amin. Oke nih Madam, ini agak Iya. ternyata simpel kelihatannya, tapi kayaknya aku melihat Madam itu ngeluarin energi yang begitu besar gitu. Iya, karena sebenarnya kan ketika kita kayak ngebuka aura ataupun kayak ngasih sesuatu, ada energi kita yang kita transfer, kita sadari atau tidak kita sadari kepada klien. Contoh, kalau misalnya kamu dekat sama tukang parfum, bawa parfum nggak? Ya gitu Nah, ya. sama. Jadi kalau misalnya seorang klien ketika datang kepada praktisi yang memang energinya bagus, ya itu akan ke transfer Tersalurkan, sendiri, udah pasti gitu. Berat ya tadi si Madam yang Madam merasain kalau Madam Karena dia ada pendampingnya, jadi bukan berat sih, lebih kayak harus minta izin biar minggir dulu. Karena kalau kita terobos masuk rumah orang kan kitanya yang sakit nanti, praktisinya yang sakit. Nah, karena beliau ada pendamping, jadi ya harus mohon-mohon dulu. Nah setelah ini proses apa lagi nih Madam? Nggak ada, nanti tinggal dia di rumah ada mantra yang harus dia jalankan setiap habis sholat. Nanti si ibu bacakan, nah itu lebih bagus lagi. Berarti nanti kayak gini tuh Madam tetap ngontrol Iya. klien apakah Ada wifi ya, ada wifi yang terkoneksi. Jadi ada wifi yang wifi batin. Kalau kenapa-kenapa pasti saya tahu. Berarti selama nanti beliau udah pakai ini nih, Susuk. Ini ya susuk air ya. hal-hal apa yang nggak boleh dilakukan? Oh, yang nggak boleh dilakukan itu hanya nggak boleh jahat sama orang. Gitu. Nggak boleh jahat sama orang, nggak boleh menjolimi orang, dan tidak boleh menjolimi diri sendiri. Karena kebanyakan manusia berpikir selalu dijolimi orang, tapi sebenarnya menjolimi diri sendiri. Artinya kayak gini, saya tidak mampu, saya tidak cantik, saya tidak bisa, saya ini apalah. Nah, Itu itu nggak nggak boleh boleh. banget, nggak boleh. Tetap pede ya. Jadi harus mensugesti diri sendiri bahwasanya kita makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sudah dikasih semua, tinggal bagaimana kita membuka jalannya. Nah, saya hanya sebagai fasilitator daripada Tuhan membantu membukakan jalan. Jadi Madam Louise itu bukan saya yang sakti, bukan. Jadi kita hanya sebagai perpanjangan jalan Tuhan melalui media air ini dan doa-doa yang kita bacakan agar apa yang diinginkan oleh si ibu ini tercapai. Tentu semua pengen kan rezeki. Zaman sekarang lagi sulit cari uang. Orang pasti itu buka pasang susuk, buka aura itu pasti tujuannya untuk uang sih. Walaupun mungkin beda-beda, ada yang jadi ani-ani, jadi pelakor, macam-macam, intinya kan untuk uang. Untuk menarik rezeki Mam. Iya, gitu. Ya harapannya Madam nih sama orang yang pakai Susuk. Soalnya kan banyak yang menyalahgunakan juga nih. Iya. Kayak dapat tertentu. Harapan saya kepada masyarakat mulai sekarang ya jangan takut lagi untuk memakai susuk, karena sekarang sudah ada susuk ya yang memakai doa-doa, dan jangan takut, bahkan bisa lebih ampuh dari berlian ataupun emas gitu, dan bisa dipraktekkan di rumah. Kan boleh diulang-ulang tayangan di Ganjil Misteri, saya tadi sudah kasih caranya. Nah, kalau misalnya mendapatkan satu kebaikan, nanti bisa komen kalau misalnya mendapatkan kebaikan-kebaikan
dari ilmu yang sudah kita berbagi hari ini. Gitu. Ini terakhir nih madam, jadi better lebih baik kita beli skincare mahal-mahal atau produk susah gimana? Ini kayaknya buat para yang mayoritas ini pasti perempuan yang nonton ya madam. Iya, dua-duanya sih ya, buat ibu-ibu ya perawatan diri penting. Tapi kan lebih penting juga perawatan daripada inner beauty kita dari dalam. Jadi sekarang nggak usah beli susuk-susuk yang mahal-mahal, kan udah tahu caranya. Kalau misalnya mau lebih tahu lagi mantranya atau apa, bisa datang ke klinik kita. Di Maura ya? Iya, di Rumah Aura. Intinya cuma senyum ya madam, banyak senyum ya. Kayak madam ini terlihat cakep, terlihat itu karena kebanyakan senyum ya. Iya, banyak senyum dan apa ya, lebih hati sih. Karena sebenarnya cantik itu relatif, tapi kan lebih hati. Cuma ya kalau kita uang nggak ada ya susah mau senyum juga. Intinya semuanya uang kan Mbak. Gitu. Iya. Iya. Sepakat sih madam kalau yang gitu. Iya. Oke, madam nih thank you banget nih Iya, udah diajak sama-sama. kesini sama Mbak Ganjil. Iya. Semoga masih bisa dikasih Makasih ya, kesempatan Mbak. lagi. Makasih ya Mbak, udah dikasih kesempatan buat kita lihat-lihat cara pemasangan susuk. Oke, ini begitu banyak ilmu nih yang bisa kita dapat ya di sini ya. Oke, madam kita pamit dulu. Oke, Semoga sama-sama. sehat-sehat terus ya madam. Amin.